guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari I Have a Dragon on My Body. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada Queen Games. Katanya, "Hai Min, salam kenal. Aku baru mampir." Halo, salken juga Queen Games. Sering-sering mampir ya. Gue upload tiap hari kok, tenang aja. Thank you ya Queen Games buat donasinya. Selanjutnya ada Kietsu. Katanya, semoga membantu. Wah, berapapun ngebantu kok. Thank you ya Kietsu buat donasinya. Selanjutnya ada Bait. Katanya, semangat bang kontennya. Jangan lupa istirahat juga ya. WK. Nah ini hari Minggu Mimin istirahat buat Mimin rekam saweria. Bagi yang belum tahu, Mimin hari Minggu libur ya. Day off istirahat. Thank you ya Bait buat donasinya. Selanjutnya ada Loh, gak bahaya ta? Katanya, semangat Min, siap, pasti semangat terus kok. Thank you ya gak bahaya ta buat donasinya. Selanjutnya ada Zero Foku. Katanya, salam dari Sumba Timur bang, semangat terus. Salam dari Jakarta bang. Ayo, yang kalian nih, coba komen dari mana aja, gue pengen tahu. Thank you ya Zero Foku buat donasinya. Selanjutnya ada Candy Only. Katanya, lanjut bang, semangat. Siap, lanjut terus sampai habis. Thank you ya Candy Only buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau saweria, cuma 5%. Untuk link saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Wanitanya kakak Cie berkata, "Kalau kau emang begitu hebat dalam hal pertarungan, kenapa kau gak segera bertindak? Semua barang berhargaku udah dirampas oleh mereka. Padahal jelas kau mampu menyelamatkan kita, tapi kau malah diam aja saat kami dirampok. Apa kau ini laki-laki sejati? Kalau kau berani mengucapkan satu hal lagi, kau yang akan kubunuh." Cici berkata, Kita satu kelompok. Jangan ada konflik, wajar jika Wang Ling kesal setelah barang berharganya raib." Mona merespon, kekasihnya sendiri yang pengecut. Kenapa dia malah marah padaku? Brengsek, siapa yang kau sebut pengecut, ha? Tapi Mona mengabaikannya. Dia sangat marah. Dalam hati Chingse, dia pasti udah terluka parah setelah bertarung dengan Raja Pasir tadi. Seseorang berkata, "Kalau kau emang mampu, kenapa kau gak bertindak lebih cepat? Kau malah menunggu sampai harta kami lenyap. Jangan lupa, siapa yang membawamu sampai ke sini?" Dalam hati entah siapa yang memegang sebuah kunai. Sekarang adalah kesempatan yang bagus untuk balas dendam. Dasar nggak tahu diuntung. Mereka menyerang Mona diam-diam. Tapi dengan mudah, Mona menahannya. Cuma bisa menyerang diam-diam. Emang dasar pengecut. Bajingan. Chingse, mundurlah. "Iya, kau hati-hati Monan." Kakak C maju sambil berkata, "Jangan sombong kau. Kalau aku nggak memberimu pelajaran, kau nggak akan sadar siapa pemimpinnya di sini." Lalu Monan, tangan pembedah langit, bentuk pertama. Tunggu, jangan. Monan berhasil menghajar orang itu. "Monan, kenapa kau begitu impulsif? Apa kau tahu konsekuensi dari perbuatanmu ini? Kenapa kau harus melakukannya?" "Tentu saja aku tahu." "Berani sekali kau melawan balik. Sepertinya kau nggak tahu pengaruh yang dimiliki keluarga Wang di Abyss Changwu." Chingse berkata, "Cici, apa kamu gak lihat bagaimana mereka memperlakukan Monan? Kenapa kau masih membelanya?" Tapi, ya aku tahu. Tapi untuk bisa masuk ke Abyss Changwu, kita masih harus bekerja sama dengan keluarga Wang. Mau bagaimanapun, mereka adalah keluarga yang memiliki pengaruh besar di sana." Chingse merespon, "Kalau begitu, kamu tinggal ikut mereka aja. Kami gak butuh." Cici berkata, "Gak butuh katamu, Monan. Wang Yingche sangat pendendam. Kau harus hati-hati. Begitu juga dengan Raja Pasir. Dia pasti akan balas dendam suatu hari nanti. Sekarang, dia pasti udah melaporkannya ke Ratu Kota Pasir. Jadi berhati-hatilah. Semoga kau beruntung." Tiba-tiba, "Monan, tubuhmu dingin sekali. Apa kau baik-baik aja?" "Gak apa-apa. Ayo cari tempat istirahat di sekitar Abyss Changwu." Dalam hati Chingse, kesehatan Monan semakin hari semakin memburuk. Semoga kami berhasil secepatnya sampai ke Abyss Changwu. Aku percaya kami pasti bisa sampai di sana dan bertemu Mu Xuanyin. Dia pasti bisa menyembuhkan tubuh Monan. Sebelum itu, Mu Xuanyin, semoga kau baik-baik aja. Sedangkan Xuanyin masih di ruang kabin dari kapal yang kemarin. Ini kenapa mutiaranya tiba-tiba bersinar? Mungkinkah dalam hati Panglima Red Thunder?
Seperti biasa, pagi yang tenang dan damai. Suasana seperti ini sangat menenang. Tiba-tiba Suanyin keluar. Red Thunder berkata, "Hei berhenti, kau mau kemana?" Suanyin menjawab, "Aku merasa pacarku sedang mencariku. Aku yakin dia ada di sekitar sini." Ini. Lalu tiba-tiba Suanyin dibikin balik ke kapal lagi. "Pokoknya mulai hari ini kamu gak boleh menyebut atau menghiraukan laki-laki lain. Cukup putraku aja yang ada di hatimu. Ingat, Abyss Changwoo bukan tempat yang aman. Sebaiknya kau tetap tinggal di atas kapal. Apa kau ingin mengurungku selamanya di sini? Kau tahu, hal semacam ini adalah tindakan kriminal. Tindakan kriminal. Kau mungkin gak tahu ini, tapi Xiao Qianxue telah menetapkan sebuah aturan bahwa semua orang yang masuk ke Abyss Changwoo gak memiliki hak hukum atas apapun yang menimpanya. Selain itu, kalungnya diambil oleh Red Thunder. Kamu gak boleh memiliki benda ini. Biar aku aja yang menyimpannya. Kalau pacarmu itu melacakmu dengan kalung ini, maka biarkan dia menemuiku secara langsung. Tapi sebaiknya kamu berdoa agar dia gak pernah datang." Monan. Lalu Monan merasakan sesuatu. Dalam hati Monan, kenapa aku seperti merasakan adanya ilusi koneksi darah keturunanku di sini? Apakah setelah menanam aliran primordial, aku jadi nggak bisa membedakan ilusi semacam ini? Jingse berkata, "Monan, aku merasakan gelombang suara dari kalungmu Suanyin." Dalam hati Monan, selain itu, banyak terdengar suara pertarungan di tempat ini. Tempat ini sepertinya cukup berbahaya. Monan berkata, "Nah, itu bagus. Sudah beberapa hari kita masuk sini dan baru bisa mendapatkan jejaknya. Kita akan segera menemukannya." "Iya, benar." Dalam hati Jingse, "Dan setelah kita menemukannya, aku pun harus segera pergi." Monan berkata, "Jingse, tempat ini cukup berbahaya. Untuk jaga-jaga, kenakan kalung ini." Jingse bertanya, "Gelang ini serupa dengan milik Suanyin kan? Tapi kenapa?" Monan menjawab, "Ya, aku juga membuat beberapa untuk kakek, ibu, dan adikku. Sekarang, aku juga memberikannya padamu. Jingse, kenakan ini. Gelang ini akan melindungimu." Dalam hati Jingse, gelang itu khusus dia berikan untuk keluarganya dan juga Suanyin. Dan sekarang dia juga memberikannya kepadaku. Bukankah itu artinya aku juga adalah orang yang penting di hatinya? Jingse, atau mungkin dia memandangku hanya sebatas anggota keluarga, atau mungkin sebagai saudarinya. Yang jelas gak sama seperti perasaan yang dia miliki untuk Suanyin. Jingse, kalau benar itu, apa yang harus aku lakukan? Jingse, oi, Jingse, apa kau dengar? Iya. Monan berkata, "Ayo kita jalan ke arah lembah. Ingat, tetap waspada." Oke. Mereka pun pergi ke arah lembah. Kita melihat sebuah tanaman berwarna putih dan ada yang sedang bertarung. Yang bertarung adalah Panglima Thunder dan juga seseorang. Panglima Red Thunder berkata, "Wang Qiang, setelah bertahun-tahun, kau masih aja menjadi seorang pengecut yang hanya berani menyerang secara diam-diam." Wang Qiang membalas, "Hahaha, Cilei, kau lagi. Minggir, kau bukan lagi tandinganku sekarang. Beginikah caramu merusak reputasi keluarga Wang? Gak heran, anak dan cucumu sama brengseknya denganmu. Gak usah libatkan keluargaku. Setidaknya, aku masih punya anak dan cucu. Sedangkan kau gak punya keturunan. Garis keluargamu akan punah. Berdasarkan perjanjiannya, setelah ini, keluarga Cao akan datang ke kediaman keluarga Wang. Jangan coba-coba merusuh. Keluarga Wang sangat pendendam. Terkhususnya kau. Aku yakin kau orang yang bermartabat. Tapi kalau kau berani berulah, taruhannya adalah nyawamu." Oi, aku gak pernah menyerang. Tapi kalau terpaksa, habis musuhku buat. Sialan kau." Mereka terus bertarung. Seseorang berkata, "Karena keluarga Wang sudah tersingkirkan, ayo melangkah ke rencana selanjutnya." Siapa bilang keluarga Wang sudah tersingkirkan? Aku Wang Yingxie. Aku pendatang baru di Abyss Changwoo. Mohon bimbingannya. Aku akan bertarung atas nama keluarga Wang. Baguslah. Kalau begitu, kesempatanmu hanya sekali. Oke, aku mengerti. Seseorang berkata, "Seberapa jauh bocah ini bisa lari?" Satu orang menjawab, "Mungkin 100 meter. Tapi di titik itu, rintangan kapak akan mulai bermunculan." Dalam hati Yang Jie, 900 meter dari Ling Qiao. Sejauh ini masih berjalan lancar. Lalu tiba-tiba muncul sesuatu. Apa itu di langit? Ternyata seperti sebuah kapak bergerak. "Ayo, bergeraklah." Orang yang pakai seperti topi bulu berkata. Sekujur tubuh anak itu sampai gemetaran oleh aura membunuh dari kapak itu. Dia nggak mungkin bisa lolos. Lalu kapak itu menyerang dan tangannya terpotong. Monan, itu Wang Yingxie. Dalam sekejap, Monan langsung menghajar Yingxie. Monan langsung membunuhnya. Seseorang berkata, "Brengsek, kenapa kau membunuhnya?" Seorang lagi berkata, "Apa kau tahu, itu adalah area terlarang. Jangan harap kau bisa mendapatkan bunga spiritual kalau kau membunuh orang seenaknya." Seorang lagi menambahkan, "Asal kau tahu, kalau kau membunuh seseorang di area terlarang ini, kapak penjaganya akan menjadi semakin ganas." Orang yang di belakang berkata, "Raja Perang Paising, aku keluar. Aku ingin ditempatkan di belakang orang itu." Dalam hati Monan, Suanyin gak ada di sini dan gak ada koneksi darah keturunanku di sini seperti yang kurasakan sebelumnya. Sepertinya hanya perasaanku aja. Jingse berkata, "Gelombang suara yang kurasakan sebelumnya telah lenyap." Oh begitu. Lalu datang seseorang. "Hei, kau, tetap di situ. Kau dengar?
apa yang orang-orang itu katakan. Karena kau sudah melanggar aturan di area terlarang, kau harus masuk dan memetik bunga spiritual. Qingse bertanya, bunga spiritual? Iya. Bunga itu disebut bunga Qingsheng. Karena kau membunuh seseorang di area terlarang, kapak penjaganya akan menjadi lebih ganas dengan kekuatan berlipat ganda. Kalau kau nggak mau maju untuk menghadapi kapak itu, mereka nggak akan membiarkanmu pergi. Dalam hati Monan, aura dari bunga Qingsheng ini sangatlah kuat. Dan Monan berkata, tapi jika aku berhasil mendapatkan bunganya, apakah bunga itu akan jadi milikku? Tentu saja. Bunga Qingsheng bukan milik siapa-siapa. Mereka yang ingin mendapatkannya bebas mencoba. Kami hanya akan memastikan semua orang menggunakan cara yang benar. Monan membalas, kalau begitu, aku setuju. Aku akan mengambilnya. Orang yang di kiri berkata, "Shih, orang itu benar-benar nekat." Yang di kanan berkata, dia sama sekali nggak tahu apa yang dia lakukan. Dia pikir dia bisa mendapatkan bunga Qingsheng itu semudah itu. Saudara, aku nggak peduli dendam seperti apa yang kau miliki untuk keluarga Wang. Tapi kalau kau ingin masuk ke lembah saat ini, kau harus punya alasan yang jelas. Monan berkata, aku mengerti. Aku akan memetik bunga spiritual itu. Tapi tolong jaga dia, gak masalah. Monan, hati-hati, jangan khawatir. Aku akan baik-baik aja. Seorang berkata, menurut kalian seberapa jauh anak ini bisa masuk? Seorang menjawab, ya dia bisa membunuh anak dari keluarga Wang tadi dengan satu pukulan. Dia mungkin bisa masuk sejauh 200 meter lah. 200 meter? Sepertinya berlebihan. Paling-paling dia cuma bisa pergi sejauh 100 atau 150 meter. Lalu Monan langsung turun, langsung maju dia. Dan dia melihat bunganya. Firasatku benar. Bunga Qingsheng ini gak cuma memiliki aura untuk melelehkan es, tapi juga memiliki kesadaran spiritual yang kuat. Lalu Monan mulai jalan. Sisa 900 meter lagi sampai ke bunga Qingsheng. Asalkan aku bisa mendapatkan bunga Qingsheng ini, aku bisa menggunakan indera spiritual bunga itu untuk membuka indera spiritualku sendiri. Lalu setelah berjalan berapa lama, orang yang di kiri berkata, wah, 100 meter lagi. Yang kanan berkata, kapak penjaganya akan datang. Monan, semoga kau baik-baik aja. Kapak ini bisa membelah lautan kesadaran. Kapaknya muncul, tapi meskipun kapak ini begitu kuat, dia masih terlalu lemah untuk bisa membelah kesadaran spiritualku. Tapi tetap aja, kapak ini membuatku kagum. Kapak ini emang memiliki kekuatan yang besar. Orang yang di kiri berkata, apa yang terjadi? Dia baik-baik aja. Yang di kanan berkata, padahal saat ini kapak itu udah berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Tapi kenapa dia masih baik-baik aja? Orang yang di belakang berkata, dia sangat kuat. Orang lain pasti udah terpenggal dari tadi. Aku berhasil menyerap aura kapaknya. Ini translate-nya apa sih? Sekarang tulisannya 400 meter lagi. Berarti tadi tuh baru jalan 100 meter. Terus berapa lama jalan? Sekarang sisa 400 meter lagi sampai ke bunga Qingsheng. Sekarang tersisa 400 meter lagi. Dan sekarang muncul 2 kapak. Oh, ada 2 kapak penjaga kali ini. Rasakan ini. Kapak itu menyerang, tapi Monan berhasil menahannya. Dia emang sangat berbakat. Dia masih sanggup bertahan sampai ke titik ini. Seorang lagi menambahkan, iya, padahal kapak itu bukan kapak biasa. Belum ada yang bisa bertahan sampai sejauh ini. Tapi konon katanya dulu, lembah ini terbentuk dari sabetan kapak leluhur keluarga Wuqi saat sedang bertarung dengan orang asing dari Shushan. Dan sampai sekarang, manifestasi energi dari kapak itu masih bertahan dan menjaga kapak ini. Di lembah ini, semakin jauh masuk ke dalam, semakin kuat pula kapak yang akan menghadang. Kebanyakan orang gak bisa bertahan, bahkan di setengah perjalanan dan mati seketika. Monan, keluarlah dengan selamat. Jangan sampai terluka. Lihat itu, 2 orang yang sejak tadi bertarung di sekitar lembah mulai terlihat lagi. Wang Qiang, kau masih aja bertarung. Apa kau nggak tahu cucumu sudah dibunuh? Apa? Ini? Aceh, cucuku. Siapa yang berani melakukan ini? Red Thunder berkata. Hahaha, kematian yang sangat tragis. Siapa yang melakukannya? Aku ingin berterima kasih padanya. Kau bar. Wah, aura membunuh yang sangat tajam. Aku harus mendapatkannya. Sekarang tersisa 100 meter lagi dari bunga Qingsheng. Dan kali ini kapaknya Tuaga 4, 6, 9, 10 Tuaga 4, 15 kapaknya. Sini, datanglah padaku. Orang yang di kiri berkata, ya ampun, rintangan macam apa ini? Yang di kanan berkata, siapa yang bisa mendapatkan bunga itu kalau seperti ini? Kapak itu mulai menyerang satu persatu, tapi Monan dengan mudah menghindarinya. Hah, dapat. Dengan mudah Monan mendapatkan bunganya. Lalu Monan mulai menyerap bunga itu kali ya. Ini emang luar biasa. Lalu tiba-tiba si kepala keluarga Wang datang. Hei, kau brengsek, letakkan bunga itu milik keluarga Wang. Sedangkan Panglima Thunder mengejarnya. Hei, kau mau kabur? Orang yang di kiri berkata, kenapa Wang Qiang gak memotongnya dengan kapaknya? Orang yang di kanan berkata, bunga Qingshengnya sudah dipetik, kapak-kapak penjaga itu lenyap. Lalu para kultivator juga mulai turun. Apalagi yang kalian tunggu? Ambil! Ayo, siapa yang melihatnya lebih dulu, dia yang akan mendapatnya. Berani-beraninya kalian mencoba mencuri milik keluarga Wang. Mati sana! Dengan satu serangan, satu orang itu langsung tumbang oleh kepala keluarga Wang. Seseorang berkata,
Ya ampun, itu adalah teknik telapak hitam khas keluarga Wang. Kalau kau terkena serangan itu, kultivasimu akan hancur. Seorang lagi berkata, bahkan sekalipun kau selamat, kau nggak akan bisa lagi mengumpulkan Qi untuk berkultivasi. Yaudah sana, ambil aja bunga itu. Ayo semua, mundur. Dasar segerombolan pengecut, kau cepat serahkan bunga Qingsheng itu. Wang Qiang melanjutkan. Baru inget Mimin, namanya Wang Qiang. Wang Qiang melanjutkan. Ada apa? Ingin melawan? Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kemari kau! Wang Qiang menyerang. Tapi Mona menyerang balik. Kita lihat seberapa lama kau mampu bertahan. Tapi ternyata Mona menyerang dari atas. Wang Qiang terkena serangannya. Mona berkata, buat apa aku membagi-bagi barangku? Wang Qiang berkata, barang milikmu itu adalah milik keluarga Wang. Kau membunuh Wang Yingche dan mencuri bunga Qingsheng. Bunga itu adalah milik keluarga Wang. Panglima Red Thunder berkata, jangan dengarkan dia. Keluarga Wang emang sering mengaku-ngaku. Gak tahu malu mereka. Wang Qiang merespon, jangan bicara macam-macam soal keluarga Wang. Bukan urusanmu. Keluarga Wang mau berbuat apa? Dalam hati Monan, orang itu kenapa rasanya gak asing? Cucumu baru aja mati dan kau malah sibuk mengurusi bunga itu. Dasar. Dalam hati Monan, mungkinkah dia adalah ayahku yang telah lama hilang? Enggak, ayahku gak mengerti caranya berkultivasi. Sedangkan orang ini memiliki level kultivasi yang sangat tinggi. Seseorang berkata, nah, kusarankan kau untuk menyerahkan bunga itu padaku. Kalau tidak, kami punya banyak waktu untuk bermain-main denganmu di sini. Seorang lagi menambahkan, tapi asal kau peringatkan, itu akan jadi pilihan terburuk. Oh iya, kalau nggak salah, dia membawa seorang gadis bersamanya. Mana dia? Cepat bawa ke sini. Iya cepat, bawa dia ke sini. Kalian pikir kapak penjaga itu ada di sini untuk menjaga bunga ini? Jangan bacot. Cepat serahkan bunga Qingsheng itu. Kalau kau ingin pergi hidup-hidup, kalau begitu akan kutunjukkan apa yang sebenarnya kapak penjaga lindungi itu. Lalu Monan memukul tembok batunya dan itu mulai retak. Lalu tiba-tiba itu sebuah pedang. Aduh, suara apa ini? Bising sekali. Bagaimana bisa ada pedang dalam tebing itu? Mungkinkah sebenarnya para leluhur keluarga Qi memasang kapak penjaga bukan untuk melindungi bunga Qingsheng, melainkan untuk mencegah orang-orang mendekati pedang itu? Aduh, kenapa kau mengeluarkannya? Gimana? Nih, ambil kalau mau. Hei, jangan sok kau. Lalu Wang Qiang lompat dan dia mengambilnya. Pedang ini mulai sekarang milik keluarga Wang. Tanganmu. Lalu pedangnya dilepas. Ah, tanganku. Pedangnya bergerak sendiri. Ayo, pergi dari sini. Menghindar. Jangan sampai menyentuhnya. Lalu pedang itu pergi ke arah Monan. Lalu Qingse memainkan zithernya. Monan, ayo pergi. Hei, mereka mau kabur. Tangkap gadis itu. Dia nggak akan meninggalkannya. Oke, ayo pergi. Lalu Monan seperti biasa sat cabut. Tapi ternyata pedangnya masih mengejar. Itu, ada sungai di sebelah sana. Kita akan melompat. Hah? Apa? Jangan! Mereka pun langsung lompat ke sungai. Udah gak mengejar kita lagi. Pedang itu pasti mengincar orang-orang di sana sekarang. Yah! Jangan lihat. Mona berkata, maaf, aku lupa kalau kamu gak tahu caranya menggunakan aura tubuh untuk menghindari air. Lalu Monan mengeluarkan sebuah baju. Nih, bajumu. Aku akan berkeliling. Siapa tahu ada orang di dekat sini. Iya. Monan berkata, keluarlah. Anak muda berambut perak. Kau boleh juga, seseorang wanita berkata. Chile, jadi ini pahlawan muda yang kau bilang kau suka padanya itu? Iya, ini orangnya. Orang yang di kiri berkata, kawanku, gak usah sungkan. Yang di kanan melanjutkan, iya, kita adalah teman. Lalu si pangeran Red Thunder menghampiri Monan. Hei, apa kau tidak mengenaliku? Dalam hati Monan, rupanya firasatku sebelumnya gak salah. Perasaan koneksi darah ini, dia adalah ayah kandungku. Ayah benar-benar berubah. Ayah gak mungkin bisa memiliki aura sekuat ini sebelumnya. Dia juga jadi jauh lebih tenang. Panglima Red Thunder melanjutkan, apa kau benar-benar gak mengenaliku? Padahal kita udah jadi tim yang kompak saat melawan Pak Tua Wang Qiang tadi. Wanita yang di kiri berkata, mungkin dia gak ingin membahasnya. Maaf, aku hanya gak tahu harus berkata apa. Ayahnya Monan merespon, oh, gak apa-apa. Kita akan mulai saling terbuka setelah kita lebih dekat lagi nantinya. Dalam hati Monan, sepertinya dia masih sama. Jadi orang yang meremehkan segala sesuatu. Dia seolah menganggap gak serius pertemuan dengan anaknya yang telah dia tinggalkan selama 10 tahun. Panglima Red Thunder melanjutkan, maaf, gak bisa menyambutmu dengan baik. Kami ingin mengundangmu untuk bergabung dengan keluarga kami. Hah? Keluarga kalian? Benar. Di Abyss Changwu, keluarga Cao kami adalah salah satu dari klan terkuat. Sekarang, karena kau sudah terlibat konflik dengan keluarga Wang, kau memerlukan klan kuat sebagai benteng. Dalam hati Monan, keluarga Cao adalah keluarga kakek. Jadi sekarang, ayah benar-benar bekerja untuk kakek. Terlebih lagi,
gerbang ilusi akan segera dibuka. Kalau kau bergabung dengan kami, kau bisa meraup keuntungannya. Dalam hati Monan, kalau kau emang sekuat ini sekarang dan memiliki keluarga yang kuat, kenapa kau harus membiarkan kakek, ibu, dan adikku sengsara? Keluarga nomor satu di Cina, keluarga Chow itu ya? Sepertinya kau sudah mengetahui beberapa hal mengenai keluarga Chow. Yap, keluarga Chow emang keluarga yang terhebat di atas yang terhebat. Oh iya, Chow-nya beda ya. Kalau Chow Lingtian tuh C-A-O, kalau Chow kakeknya Monan ini Z-H-A-O. Nah, Chow. Terlebih lagi, kau dan aku baru aja memberi pelajaran pada Wang Qiang. Aku senang, akhirnya dendam kami selama 2 tahun akhirnya bisa diselesaikan. Namaku Chile. Adapun nama keluargaku itu agak sedikit rumit. Kita punya banyak kesamaan. Aku merasa pertemuan kita udah ditakdirkan. Jadi aku ingin kau menjadi saudara sumpahku. Gimana? Dalam hati Monan, apa? Saudara sumpah? Dengan ayahku sendiri? Wah, selamat Kak Chile. Kau beruntung sekali bisa bertemu dengan pemuda berbakat seperti dirinya. Aku benar-benar merasakan kecocokan denganmu. Itu sebabnya aku sampai gak tahan ingin menjadikanmu saudaraku. Oh iya, saudaraku, aku masih belum tahu namamu. Dalam hati Monan, kalau aku bilang aku adalah anakmu, takutnya kau akan terkejut sampai setengah mati. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!